Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sejenak menundukkan kepala, tenangkan hati, dan ajak diri kita untuk merenung dalam diam. Berapakah usia kita pada hari ini? 30 tahunkah? 40 tahunkah? 50 tahunkah? Apakah kita pernah berhenti sejenak, menengok ke belakang dan melihat sudah sejauh mana kita berjalan? Sudah seberapa banyakkah amal kita? Dan sudah seberapa siapkah kita untuk mengakhiri perjalanan dunia ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, wafat di usia 63 tahun. Jika usia kita masih di bawah itu, anggaplah sisa usia ini sebagai barometer untuk memperbaiki diri. Namun jika usia kita telah melampaui batas itu, maka yakinilah kita telah berada di ujung jalan. Maut bisa datang kapan saja, dan ketika ia datang tidak ada tawar-menawar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 dan ayat 6. Wahai manusia, jika kamu meragukan kebangkitan dari kematian, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Ayat ini mengingatkan kita akan awal penciptaan manusia, prosesnya yang menakjubkan, hingga akhirnya kita akan dikembalikan ke tanah. Dan tanah itu pula yang akan menjadi rumah pertama kita setelah mati, yaitu alam kubur. Sahabat beriman, tahukah kita apa yang akan terjadi ketika ruh meninggalkan jasad kita? Tahukah kita bahwa setelah mata ini tertutup, kita akan terjaga, bukan di alam dunia, tapi di alam kubur, di alam barzah, tempat persinggahan antara dunia dan akhirat. Dan tidak semua kubur itu menjadi taman surga. Ada pula yang menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya tentang berbagai macam siksa kubur yang mengerikan. Yang pertama, bahwa kubur itu tempat yang gelap dan gulita. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tidak ada suara manusia. Hanya sepi, gelap, dan kesendirian yang mencekam. Rasulullah SAW
bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kuburan itu dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, namun Allah akan meneranginya dengan solatku atas mereka. Solat jenazah dan amal soleh orang beriman bisa menjadi cahaya penerang kubur mereka. Tapi bagi yang lalai, ia akan tersiksa dalam kegelapan yang tidak berujung. Yang kedua, diperlihatkan tempat di neraka setiap pagi dan petang. Seperti orang yang sudah divonis hukuman mati, mereka diseret ke tempat penyiksaan secara berulang setiap pagi dan petang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, jika ia termasuk penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka dan dikatakan, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu. Bayangkan melihat neraka 2 kali sehari dan menyadari itulah nasib abadi kita nanti. Yang ketiga, dibelit ular berbisa. Bayangkan tubuh yang sudah tak bernyawa, namun tiba-tiba dibelit ular sebesar lahat yang menghancurkan tulang belulang, lalu mengulanginya terus-menerus sampai hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, harta yang tidak dizakati akan menjadi ular berbisa yang membelit pemiliknya dan berkata, aku adalah hartamu, simpananmu. Begitulah balasan bagi yang kikir dan enggan menunaikan zakat. Yang keempat, dibenamkan ke dalam tanah seperti Qarun. Qarun dahulu sombong dengan hartanya, hingga Allah menenggelamkannya bersama seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 81, maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Apakah kita juga akan menjadi ahli dunia yang lupa bersyukur, lupa berbagi, dan akhirnya ditelan oleh bumi? Yang kelima, dipotong-potong lidahnya. Allah sangat murka pada mereka yang berkata tapi tak mengamalkan, yang berdakwah tapi tidak memperbaiki keluarganya, yang menganjurkan kebaikan tapi melalaikan diri sendiri. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah melihat kaum yang lidah mereka dipotong-potong dengan gergaji dari neraka. Jibril berkata, mereka adalah khatib-khatib dari umatmu yang berkata namun tidak mengamalkan. Yang keenam, ditolak oleh bumi. Seburuk-buruk kematian adalah mati ditolak bumi. Dalam hadis riwayat Muslim dikisahkan seorang penulis wahyu yang murtad. Lalu ketika dikuburkan, jasadnya selalu ditolak bumi dan dilempar keluar setiap kali dikubur. Mengapa? Karena pengkhianatan terhadap agama, pengkhianatan terhadap kalam Allah, dan bumi pun enggan menerima jasadnya. Yang ketujuh, dipukul dengan gada besi. Bagi yang meninggalkan sholat dan berpaling dari Allah, mereka akan dipukul dengan palu besar dari besi yang menghancurkan kepala. Dalam riwayat Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat pemandangan ini, dan Jibril menjelaskan, itulah balasan bagi mereka yang lalai dari sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siksa kubur bukanlah dongeng, bukan pula ancaman kosong, tapi sebuah kenyataan yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita bersiap-siap dari sekarang, karena kematian itu pasti, dan alam kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Ibarat seorang musafir yang hendak kembali ke kampung halaman,
maka ia akan membawa bekal sebanyak dan sebaik mungkin agar di perjalanan tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak celaka. Begitu juga kita. Salat kita adalah bekal, zakat kita adalah pelindung, amal kita adalah cahaya, zikir dan istighfar kita adalah penenang. Jangan tunggu ajal datang baru kita menyesal. Jangan tunggu liang lahat baru kita ingin kembali. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Semoga Allah menjadikan kubur kita kelak taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.